Yang Allah itu adalah kasih yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Yang pertama pribadi Allah dan firman-Nya bersama rohnya. Bayar teman-teman. Nah, firman-Nya bersama rohnya. Nah, kemudian firman yang ada di dalam diri Bapa, jadi firman itu yang punya Bapa itu bukan dia ciptakan, tetapi firman itu bersamanya dan rohnya itu bersama Bapa sejak kekekalan. Dan firman itu diutus oleh Bapa, keluar dari Bapa dan turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan turun ke dunia, dan kita telah melihat kemuliaannya, dan kemuliaannya itu bersama-sama dengan kita. Nah, itulah konsep Tritunggal. Nah, makanya Edis kenapa katakan bahwa Yesus itu punya Tuhan, karena memang firman itu sudah menjadi manusia, tetapi di dalam manusia itu masih berdiam keilahian itu di dalam sang manusia itu, yaitu Yesus itu. Makanya Yesus dalam kemanusiaannya, ia harus taat kepada Bapaknya dengan cara berdoa, memberitakan apa yang disampaikan oleh Bapa di tengah-tengah dunia ini. Tetapi di dalam Yesus itu juga ada keilahian, makanya dia bisa bikin mujizat, dia bisa membangkitkan orang, mengampuni dosa. Itulah keilahian yang berdiam di dalam Yesus. Dan kemudian Yesus menyatakan juga bahwa dia datang dan keluar dari Bapa, dia akan dari dunia ini. Dia datang dari atas. Dia adalah satu dengan Bapa. Dia katakan juga bahwa kalau kau melihat apa itu. Itulah kira-kira yang saya bisa sampaikan. Nah, terkait Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, dia berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Karena Yesus itu menurut Kristen, orang Kristen, kami meyakini bahwa dia mempunyai dua natur, yaitu keilahian dan sebagai manusia. Begitu. Terima kasih Bang Faruk. Sudah? Oke, oke. Buat teman-teman di bawah ya, apa yang disampaikan Ampi itu nggak perlu kalian ambil pusing ya. Karena itu hanya sebatas angan-angan dan khayalan saja, jangan ya. Oke, nih kita kembali kepada tema topiknya tadi ya. Ketika, apakah Firman dan Bapa ini adalah satu? Oke, apa Dinda Ampi? Firman dan Bapa apakah satu? Ampi? Ampi? Katanya ini bagiannya kau. Bagaimana sih nanti kalau saya bicara kau bilang potong lagi. Iya, saya klarifikasi nih. Saya klarifikasi biar bisa lanjut lagi narasinya. Apakah Firman dan Bapa itu adalah satu? Ya, Yesus yang bilang sendiri aku dan Bapa adalah satu. Yang saya tanya Firman, Yesusnya belum jadi nih, belum lagi jadi. Nanti jadi. Yesusnya belum jadi. Yesus kan sudah bilang aku dan Bapa adalah satu. Oke, berarti firman-Nya. Oke, berarti Firman dan Bapa ini adalah satu. Bapa adalah Firman, Firman adalah Bapa, betul? Bapa adalah Firman, Firman adalah Bapa, betul? Iya, nanti dinyatakan dalam tiga pribadi tadi. Iya, oke. Ketika Firman menjadi Yesus dalam Yohanes 1 nomor 14, apakah Bapa ikut juga menjadi Yesus? Tidak, Firman yang menjadi Yesus. Nah, berarti Bapak tinggal ya? Iya Ya kan? Iya tinggal kan? Berarti yang jadi Yesus itu adalah Firman ini kan? Bapak tinggal di sini kan? Iya. Oke. Terus dilahirkanlah di Yesus ini sama Maria. Jebret, lahirlah dia. Ketika Yesus ini lahir, apakah dia Tuhan? Ya dia Tuhan karena dia berasal dari Firman itu. Firman Oke, Yesus ini ketika lahir ke dunia, dia adalah Tuhan, betul? Tuhannya itu firman-Nya, manusia itulah manusia, Yesus. Oh, berarti Yesusnya bukan Tuhan. Di dalam dirinya kan itu firman. Makanya tertawa lagi itu kan Firman sudah ini kan sendiri. jadi
Firman-Nya ini kan udah dari Iya. Yesus kan, Ampi. Ya kan? Iya. Iya, ketika firman-Nya ini menjadi Yesus, apakah Yesus itu Tuhan? Ya Tuhan, karena malaikat Tuhan. bilang hari ini telah lahir bagimu juru Oke. selamat, Yesus Tuhan. Oke, oke, oke. Ketika Yesus dilahirkan Maria dan dia adalah Tuhan karena firman telah menjadi Yesus, ketika pada waktu yang sama, setelah Bapak melepaskan firman-Nya menjadi Yesus, apakah Bapak ini juga Tuhan? Ya Bapa tetap Tuhan kan? Berarti berapa Tuhanmu, Ampi? Satu. Satu dalam kekekalan. Tapi satu di kerajaan sorga, satu di dunia, di rumahnya Maria. Satu dalam kekekalan. Coba saya tanya Ampi, Bapak dalam kerajaan surga ini Tuhan enggak? Tuhan. Tuhan. Yesus yang dilahirkan Maria, yang tinggal di rumah Maria ini Tuhan enggak? Tuhan. Oke, jadi berapa Tuhanmu, Ampi? Satu Tuhan. Fix gila ya. Hanya ada satu Tuhan saja. Betul, ini gila juga lagi. Kau yang gila sih. Itulah Karena kau tidak memahami. Kau yang gila. Gila. Sendiri yang gila. Satu Tuhan ada di kerajaan Allah. Satu Tuhan ada tinggal di rumah Maria. Ada berapa Tuhan itu, Ampi? Satu dalam Gila, kekekalan. betul. Betul-betul gila. Pusing kau sendiri. Pusing kau Sekarang gini sendiri. aja, Ampi. Ampi, sekarang gini. Kau Ya, kasihkan waktu. sudah, Tunggu dulu. sudah. Tunggu dulu. Sabar, Kau sudah. memberi tempat dan Sabar. waktu. Ku kasih kau tempat dan waktu untuk menjelaskan bagaimana bisa satu Tuhan yang ada di kerajaan Allah, satu Tuhan yang ada di rumah Maria, itu bisa jadi satu Tuhan. Kenapa bukan dua Tuhan? Silakan. Ya memang kan. Karena Tuhan itu Esa di ulangan berapa tuh? Saya lupa. Saya tidak bawa barang ini. Ku paksa. Saya sebenarnya tidak mau naik. Tapi ku kasih naik saja. Enggak, kau Sebenarnya narasikan, saya mau silakan kau dengar narasikan gitu loh. Bagaimana bisa satu Tuhan ada di kerajaan Allah, satu Tuhan ada tinggal di rumah Maria, harusnya kan ini jumlahnya dua Tuhan. Tapi kalau ngotot mengatakan satu Tuhan, bagaimana bisa seperti itu gitu loh. Silakan jelaskan. Begini. Tadi saya kan sudah jelaskan. Tapi kau tidak paham. Begini. Dalam pernyataannya Bapa itu menyatakan dirinya dalam tiga pribadi itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi mereka ini tetap satu pribadi yang berbeda, tetapi satu dalam hakikatnya. Makanya Yesus yang ada di bumi ini dilihat dalam dua naturnya, yaitu natur keilahiannya dan natur kemanusiaannya. Makanya Yesus itu, orang Kristen tetap mengakui dia sebagai Tuhan karena dalam kekekalan dia itu Tuhan. Begitu, jadi Tuhan itu tetap satu saja. Tetapi dalam pernyataan Tuhan menyatakan dirinya dalam tiga pribadi itu. Makanya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada Bapa dari atas berbicara dan Roh Kudus turun ke atas Yesus. Begitu, itulah yang disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. Jadi bukan mereka berpisah, langsung dia tidak jadi Tuhan. Dia tetap Tuhan dalam kekekalan, begitu. Begitu, sudah. saudaraku. Oke. Sekarang coba kita kaji ya. Pada waktu pembaptisan itu tadi ya. Nih. Pada waktu pembaptisan kan terdengar suara nih. Inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Ya kan? Lalu terlihatlah seperti burung merpati. Ini di atas. Ya kan? Bapak juga terdengar suara dari langit, juga di atas. Yesusnya di sungai, kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Bapak bersuara, lalu Roh Kudus dalam bentuk merpati, dan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, di antara ini yang mana yang Tuhan? Ketiganya Tuhan. Oh, berarti Tuhan mengatakan kepada orang-orang, inilah Tuhan yang kukasihi, kata Bapak gitu. Makanya tadi saya sudah bernarasi bahwa Yesus itu harus dilihat dalam dua naturnya. Sebagai manusia, dia ada di tengah-tengah manusia.
Tetapi di dalam dirinya itu juga ada keilahian yang sudah sejak kekekalan dia bersama Bapa. Begitu. Iya, ketika Sebenarnya dia begini, mandi, Faruk apa sabar api? dulu, sabar. Ketika dia Sabar, mandi sabar. sunyi, ketika dia Faruk ketika dia sabar mandi dulu, sunyi. Faruk sabar dulu, saya belum selesai. Begini Faruk, sebenarnya kita berdebat begini, sebenarnya kita harus jelaskan bersama ayat-ayat Alkitab, tetapi saya belum mau berdebat sebenarnya. Tidak ada ayatnya. Berdebat, Oke, kau sudah gini kasih. Ampi, ketika Tidak Yesus, begini. Tiga yang bersaksi di dalam kerajaan surga, tahu-tahu itu. ya, gini aja saya tanya. Jadi sama Bang. begini, Faruk. Bab, gantian Ampi. Ya, Sebenarnya saya tidak mau berdebat karena saya tidak pakai ayat itu, saya pemalas. nggak apa-apa lah, kan udah terbiasa kok berdebat sama Bapak yang ada di langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Ketika Bapak berkata seperti itu, apakah dia Tuhan? Bapak Tuhan. Tuhan, oke. Lalu turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Apakah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati ini juga Tuhan? Pertanyaannya, Roh Kudus itu dari mana? Oke, jadi yang menyerupai burung merpati ini siapa? Roh Kudus itu yang dari menyerupai mana? burung merpati ini Roh siapa? Kudus itu dari. Iya, Roh Kudus dari mana? Iya, jadi yang menyerupai burung merpati ini siapa? A. Roh Kudus, B. Bapak, atau C. Iya. Iya itu Roh Kudus. Roh Kudusnya dari mana dulu? Roh Kudus. Kau harus tahu asal Ya. Roh Kudus itu dari mana. Apakah Roh Kudus Kudus dalam dari bentuk mana? merpati Baru itu? tidak mau jawab. Safari tidak mau jawab karena dia sudah tahu konsekuensinya apa. Roh Kudus itu dari mana kau bilang? Iya, Dana coba. Iya, Roh Kudus itu yang diutus sama Bapak berdasarkan Matius 1:18. Iya, diutus dari Bapa. Itu maksudnya Roh Kudus itu dari siapa, dari mana? Ya, Roh Kudus ini yang diutus oleh Bapak. Iya, diutus. Saya tahu diutus. Maksudnya diutus Roh Kudus itu asalnya dari mana sampai bisa diutus? Ya, asalnya dari Bapak. Orang Bapak yang utus berarti asalnya dari Bapak dong. Ya berarti kalau dari Bapa berarti dia itu bersama Bapa. Berarti dia Tuhan atau bukan? Itu yang kau tanya sama kau, apakah dia Tuhan? Ya makanya kau jawab saya saja. Kau jawab saya supaya jelas. Aku yang menjelaskan. Makanya kau tidak bisa menjawab. Kau jawab. Dia nggak Roh mungkin Kudus aku itu yang kan jelaskan datang dengan dari dua Bapa. Ampi. Nggak mungkin Ya, aku jelaskan kau dengan makanya kau. kau harus. Kau mengerti itu supaya kau jangan tanya-tanya terus. Ya udah, kan aku udah bilang Roh Kudus ini dari Bapa. Karena apa? Karena Roh Kali Kudus dari Bapa dia Tuhan kah bukan? Ketika Kali Roh dari Kudus Bapa dia ini, Tuhan kah bukan? ini saya tanya. Kalau dia Jadi dari Tuhan Bapa itu- dia Tuhan kah bukan? Ya udah Ya kau jawab. yang harus Itu bukan jawab aku. dulu supaya Loh, kita aku pula yang supaya kita tahu. Coba kau jawab Aku yang dulu. menjawab. Gimana sih Makanya Ampi? kau sendiri tadi kan sudah kau mengaku bahwa Roh Kudus itu dari Bapa. Iya. Pertanyaan saya dulu, kalau dia dari Bapa dia itu Tuhan atau bukan? Supaya enak. Kau tanya aku, ini serius. Iya, saya tanya kau, dia Tuhan atau bukan? Kalau berdasarkan original teksnya, aku baca pneuma itu hantu. Kan ketawa dia kan. Masa Roh Kudus yang datang dari Bapa dan keluar dari Bapa itu hantu? Kau tawa dia. Kau ini memang kau sih tidak waras, makanya Kan, begini. jadi ngapain kau Begini, tanya Faruk. aku kalau kau nggak percaya? Faruk, Ngapain kau tanya Tadi aku kalau nggak begini, percaya, tidak. Ampi? bukan saya tidak percaya, cuma logikamu itu menyandarkan bahwa kau sudah gila. Karena begini tadi kau bilang Roh Kudus yang dari Bapa, yang datang dari Bapa. Kemudian kau berbicara lagi Ya, kalau Roh makanya, Kudus itu adalah iblis. Ini kan salah karena Makanya Bapa itu kau- pasti sang sumber. Dengar dulu Faruk. Ya Supaya makanya kita kau bisa yang berbicara. jawab, jangan Dengar aku dulu. yang jawab. Ya ini kan Tidak. angan-angan dan hayalanmu. Tidak, Kau yang Bang jawab. Faruk. Bapak ini, Bang Faruk sabar. Bapak ini kan dulu. Tuhan nih. Faruk kok biasa Iya, Bapak begini ini kan supaya Tuhan saya nih. tidak suka. Roh Kudus dalam bentuk merpati ini Tuhan atau bukan?
Sabar dulu Faruk. Begini, kita selesaikan kau punya statement dulu supaya enak. Nanti saya jawab, memang itu datang dari Bapa. Sekarang ketika saya tanya kau bilang lagi Roh Kudus yang datang dari Bapa itu adalah iblis. Ini kan pendapatmu ini kan tidak sesuai dengan jawabanmu yang pertama. Dinda, tidak semua yang datang dari Bapa itu baik. Iblis itu kan datang dari Bapa bilang juga. Bapa itu? Itu menurut iblis, menurut Islam, makanya Islam itu setan. Sekarang saya tanya, bukankah dalam angan-angan dan hayalan Kristen, iblis itu dulunya malaikatnya Tuhan yang setia, yang memberontak? Dengar, segala sesuatu yang datang adalah malaikat yang memberontak. Diam dulu, makanya ya kau jawab segala sesuatu. Iya nanti saya jawab, makanya kau diam. Kau lari-lari. Segala sesuatu yang datang dari Bapa. Makanya Bapa itu disebut kasih, ada ayatnya, tapi saya belum mau berdebat, jadi saya tidak. Ada ayatnya, Bapa itu adalah kasih. Makanya segala sesuatu yang datang dari Bapa itu adalah baik. Nah, kau tanya tentang malaikat yang jadi ini. Malaikat itu diciptakan awalnya baik. Nah, awalnya baik, namun yang di dalam dirinya itu keinginan dia untuk menjadi iblis itu, begitu. Oke, bukan ketika Bapa dia jadi iblis. Ketika malaikat itu sebelum menjadi iblis, bukankah malaikat pada masa itu bersama-sama dengan Bapa? Dia itu bersama-sama dengan Bapa dan dia itu adalah malaikat yang diciptakan baik. Jadi sama dengan Bapa. Dengar dulu, dengar dulu Ambi. Tahu aja. Makanya kau dengar dulu saya. Gantian Kau lah. lari-lari. Kau sudah bisa jawab yang tadi. Kau lari lagi ke sini. Sabar dulu saya selesaikan dulu begini. Malaikat itu awalnya. Malaikat itu awalnya. Aku dulu bertanya sedikit. Iya tanya. Memang kau sukanya tanya saja, jadi tanya sudah. Iya. Memang kau sukanya bertanya, kau tanya sudah. Iya. Ketika malaikat yang memberontak kepada Bapa hingga dia jadi iblis, kan dia keluar daripada Bapa kan? Kan diusir dia kan? Dia keluar daripada Bapa, dia diciptakan, bukan dia keluar dari Bapa. Kau tipu saja. Iya kan pada waktu itu kan tinggal dia bersama-sama dengan Bapa kan? Iya, tapi dia tidak keluar dari Bapa, dia sudah. diciptakan. Kenapa kau ini? Begini Faruk, makanya kau pahami sesuatu itu kau harus tahu bahwa segala sesuatu itu diciptakan baik oleh Tuhan. Malaikat juga itu diciptakan awalnya baik, kemudian karena keinginan sendiri ia melawan Tuhan, makanya dia dilemparkan begitu dari dalam kerajaan Bapa begitu. Bukan dia keluar dari Bapa, tidak. Iya, dengar Ampi ya. Pintar sedikit. Gantian Ampi ya, gantian ya. Faruk. Kau sudah tanya saya banyak. Sebentar saya tanya kau ya satu saja. Saya tanya kau satu. Ya tapi pertanyaanku nggak ada yang beres kok kasih. Apa sih? Itu nggak ada yang tuntas. Begini saudara. Makanya gantian. Begini saudara. Kau aja dari tadi nyerocos. Panik kau. Kau yang nyerot terus berbilang saya lagi. Kau sudah takut kan saya tanya. Sebelum iblis memberontak kepada Bapa, pada waktu itu iblis kan bersama-sama dengan Bapa kan? Iya, bersama-sama dengan Bapa itu baik atau tidak? Gimana? Bersama-sama dengan Bapa itu iblis baik atau tidak? Nah, pada waktu bersama-sama dengan Bapa, ya iblis itu pada waktu itu baik, betul? Oke, itu baik. Nah, betul ya. Tapi begitu dia keluar daripada Bapa, dia menjadi jahat, menjadi iblis dia, betul? Betul. Ya iya, berarti kan tak semua yang keluar dari Bapa itu baik. Ada juga yang buruk, yaitu iblis. Selesai. Bukan keluar memang anak itu. Bukan keluar dari Bapa, dia keluar dari Kau berubah lagi, Kai. Kau berubah lagi. Kau
bukan keluar dari Bapa, bukan keluar dari Bapa itu dia bukan keluar dari Bapa, keluar dari dalam kerajaannya Bapa, bukan keluar dari Bapa. Oke, ketika Dia iblis diusir keluar dari dalam kerajaan Bapa. ketika iblis keluar dari kerajaan Bapa, bukankah Bapa pada waktu itu ada di situ? Ada tuh. Ada. Dia Berarti diusir. berarti iblis keluar dari Bapa kan? Iblis keluar bukan keluar dari Bapa, keluar dari dalam kerajaan Bapa. Kau jangan mau putar-putar. Jangan kau mau putar-putar. Saya tahu kau itu. Ya, berarti Keluar kan dari dalam kerajaan gini, kasih gue gambaran ya. Nih. Iblis ketika Kau di tulis surga, juga sama saja. dia kan bersama-sama dengan Bapa kan? Bersama Bapa baik. Tulis baik di situ Iya. ya. Jangan kau sama Iblis- Bapa saja baik. Tulis Iblis baik di ketika, situ dulu iya, iblis ketika di surga, iblis yang baik ini, ya kan? Ketika di surga kan Tulis baik bersama-sama dulu dengan di Bapa. situ, jangan lupa baik. Iya, di iblis baik. Oke. Iblis Belum yang jadi iblis bersama-sama. masih jadi malaikat. Malaikat. Oke, kita ubah ya. Malaikat. Ada dalam kurung Malaikat. iblis, ya kan? Kan? Dalam kurung baik Nah, malaikat ini yang cikal bakal jadi iblis ini, yang waktu itu masih baik ini, pada waktu itu bukankah dia bersama-sama dengan Bapa? bersama dalam kerajaan Bapa. Iya, bersama-sama kan dalam kerajaan Allah kan? Iya, dalam kerajaan Oke. Bapa. Oke, pada saat iblis, malaikat bersama-sama dengan kerajaan Bapa, apakah pada waktu itu Yesus sudah bersama-sama juga dengan Bapa? Ya sama-sama dengan Bapa karena dia firman dalam kekekalan. Enggak, pada saat malaikat bersama-sama dengan Bapa, apakah pada saat itu juga Yesus bersama-sama dengan Bapa? Belum, karena Yesus itu masih firman. Belum ya, bisa Karena katakan. Yesus itu masih firman. Belum. Yesus itu Lalu masih firman. Iya. Lalu dijadikanlah Yesus melalui firman, betul? Iya, bukan Oke. dijadikan. Firman itu menjadi, dijadikan beda. Iya, firman ini kan menjadi Tahu. Yesus nih. Ya kan, firman ini Bukan menjadi Yesus nih. dijadikan, statementmu tadi dijadikan. Statementmu tadi dijadikan, tidak. Ganti. Firman itu menjadi manusia, bukan firman. Iya, itu firman dijadikan. ini kan menjadi Yesus nih, lahir ke dunia kan? Ya, menjadi manusia. Oke. Mengalami proses kehidupannya hingga dia mati di kayu salib, betul? Ya kan? Setelah dia Apa? bangkit, Bagaimana? baru dia bersama-sama dengan Bapa kan, dengan Allah. Makanya dengarlah Ampi, firman ini kan menjadi Yesus nih. Oke? Lalu dia lahir nih. Oke. Lahir lahir dia, lalu dia hiduplah di atas bumi ini hingga dia mati di kayu Iya. salib, ya kan? Dalam angan-angan Iya. kalian dia bangkit. Setelah bangkit, dia Iya. duduk di sebelah kanan Bapak kan, Kau yang angan-angan. ya kan? Kau yang angan-angan. Iya, dia duduk di Kau yang angan-angan. Itu Iya, tetap yang dia mencari, duduk di sebelah kanan bukan Bapak, kami kan? angan-angan. Iya, dia duduk Sabar, di sebelah kanan tarik Bapak dulu, kan. katamu kami angan-angan itu. Tarik dulu, katamu kami angan-angan. Tarik dulu baru kita Nanti. lanjut. Tarik Oke. dulu baru kita lanjut. Oke, dari dalam pemahamanmu, setelah Yesus mati lalu bangkit, lalu dia duduk di sebelah kanan Bapak kan? Ya, Iya, oke. Sekarang saya tanya, siapa yang duluan duduk di sebelah kanan Bapak? A. Iblis atau B. Yesus? Yesus dalam kekekalannya. Nah itu Ya maka- ada nggak di narasimu kayak gitu? kan Ya, firman ada ini yang narasi dari Yesus. Dengar dulu. Firman ini kan dari Yesus. Narasimu ku catat loh. Iya. Berdasarkan narasimu sendiri, Ampi, yang duluan duduk di sebelah kanan Bapak itu ternyata iblis, bukan Yesus. Yesus itu cuma pemeran pengganti. Terserah sudah, oke, Bang Faruk. Ya kan udah benar Oke. kan? Terserah, kau bukan mama, jadi terserah saja tidak mau tolak kau. Nah yaudah, sekali lagi. Biar kau bertanya Sekarang sama saya- aku nih. Sekali. Iya, Sekali lagi. Pele, kau tanya. Ya biar kita terlalu closing banyak statement, biar kita closing Ampi, biar kita Kau closing. kalau tanya Tadi terlalu masih belum banyak, ada jawabanmu. Pele. Jawabanmu masih belum Masa ada tadi, begitu? oke? Jadi yang Masa pertama begitu? kali,
Yang pertama kali duduk di sebelah kanan Bapa, duduk bersama-sama Bapa, siapa? Iblis atau Yesus? Sang Firman. Kok sang Firman? Di Firman tadi kan jadi Yesus. Iya kan, Fi? Kamu yang catat sendiri kan? Kamu yang Ini catat loh, sendiri. Ampi. Ini Tadi Firman ini jadi Firman. Yesus. Ini Ini iya Firman toh. jadi Berarti Yesus. Firman. Dengar dulu Faruk dengar. Supaya Sebelum kita enak. Firman menjadi Yesus, kan malaikat ini kan sudah duduk bersama Bapa kan? Nah Firman ini kan dia sudah bersama Bapa juga kan? Loh, oh berarti di sini bersama Bapa Oh, ini. Jadi Firman itu Baru, Bapa Pak. Firman gitu. Bapa terus ada Firman juga Baru, gitu Pak. maksudnya. Hah? Tidak begini Faruk. Faruk Jadi saya gimana tanya kau tuh? dulu ini. Faruk saya tanya kau dulu ini. Ketika Sebenarnya. bentar. Sabar, Ketika aduh, Faruk malaikat, kau tanya terus bagaimana? ketika karena kau masih blunder Ampi. Nanti kalau kau bertanya aku kasih jawaban yang blunder kan gak enak juga Ampi. Ketika malaikat bersama dengan Bapa, di manakah Firman pada saat itu? Kita rubah lagi nih. Bersama Bapa. Firman Bersama masih Bapa bersama ya. Bapa. Oke, bersama Bapa ya. Berarti pada saat itu iblis bersama Bapa bersama Yesus. Gini. Bukan Firman. Oh iya masih Firman ya. Oke, ulang lagi. Ulang lagi ya. Iblis bersama Bapa bersama Firman. Oke? Yo. Oke. Pada waktu ini Yesus belum ada ya. Karena Firman belum jadi Yesus, betul? Belum. Iya, belum ada karena masih Firman. Firman, oke. Sekarang saya tanya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Lalu jadilah nih Firman ini. Jadi Yesus nih. Hiduplah dia di atas bumi. Berarti Ya kan? dari Firman menjadi Yesus ya. Ya ini Firman menjadi Yesus ya. Nah, jadi Yesus Iya. kan dia nih. Oke. Nah, setelah jadi Yesus, Yesus hidup lalu mati. Bangkit. Lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Ya kan? Sekarang saya tanya, Iya. siapa yang duluan duduk di sebelah kanan Bapa? Iblis atau Yesus? Firman. Firman yang adalah Yesus itu sendiri. Saya nggak tanya Firman. Yesus Firman Firman kan menjadi udah bersama Yesus berarti. Bapa ini si Firman ini. Yang kita Iya, kan tanya Firman jadi Yesusnya. Iya, Firman itu kan jadi Yesus berarti yang bersama Bapa berdua itu adalah Firman. Kan tadi gini Ampi, iblis bersama Bapa bersama Firman. Kutanya tadi samamu, ketika iblis bersama-sama dengan Bapa bersama-sama dengan Firman, apakah pada saat itu Yesus sudah ada? Belum, kau bilang. Karena Firman belum jadi Yesus. Karena Firman belum jadi Yesus, betul kan? Iya. Nah, yang Tapi bersama-sama Firman dengan itu kan Bapa. Yesus. Iya, berarti Tapi Firman itu kan jadi Yesus. Oh iya, Firman kan jadi Yesus nih. Sebelum Firman jadi Yesus, pada waktu itu Yesus Firman. belum ada kan? Yang ada Firman kan? Iya, masih Firman. Masih Firman kan? Ya, ingat Ampi ya. Ketika, saya ulangi lagi, ketika iblis bersama dengan Bapa, bersama dengan Firman, apakah pada saat itu Yesus sudah ada? Firman yang ada. Iya, Yesus belum ada kan? Iya, Firman yang ada yang menjadi Iya, manusia. Firman yang ada. Nah, lalu Firman yang ada bersama menjadi Lalu Firman manusia. ini menjadi Yesus. Yesus dilahirkan Maria, hidup lalu mati, bangkit pada hari ketiga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Oke. Ini Yesus, baru muncullah Yesus ini. Kan gitu. Yang jadi pertanyaan, siapa yang duluan duduk di sebelah kanan Bapa ini? Duduk bersama Bapa ini. Sang Iblis Firman. atau Yesus? Firman yang adalah Yesus. Yang saya tidak tanya firmannya, saya tanya Yesusnya loh, Ampi. Kenapa kau harus paksa saya jawab begitu? Firmanlah yang adalah Yesus itu sendiri. Tadi kan kau bilang, Ampi, ketika firman ada, Yesus belum ada kan? Iya, jadi Yesus itu dari mana dulu baru dia ada? Coba dulu. Iya, dia adanya gini, Ampi, analogi lagi kasih sama Ampi ya. Ya, donat itu kan berasal dari tepung. Ya kan? Sebelum donat ini diadon, tepung kan belum ada. Yang ada pada saat itu tepung, belum donat.
Ketika tepung ini diracik, jadilah dia donat. Tapi pada saat tepung itu ada, donat belum jadi. Karena tepung belum diracik menjadi donat, betul? Betul. Nah, ketika Firman bersama dengan Bapak, sama donat itu. Analogi donat itu, donat saja, tuh jangan kau lari-lari ke sana kemari. Kan udah clear ini, donat kan udah clear kan? Habis itu pertanyaanmu apa tentang donat itu? Kok analogi terus tidak ada pertanyaanmu? Bagaimana kau ini? Dengar Ampi. Ketika pada mulanya adalah tepung, pada waktu tepung pada mulanya, donat belum ada. Betul. Kan? Iya, donat itu berasal dari tepung kan? Donat ini kan berasal dari tepung kan? Oke? Iya. Ketika pada awalnya tepung, kan belum ada donat kan, Ampi? Iya, terus pertanyaannya apa? Ketika pada mulanya ada Firman. Pertanyaanmu apa tentang analogimu itu, Pak? Kau ini memang bagaimana, otakmu bagaimana ini? Kau pakai analogi itu tidak pertanyaan kau ini. Yang pertanyaanku itu tadi. Ketika pada mulanya tepung, donat belum ada kan, Ampi, donat? Dengar dulu. Analogimu itu sama dengan orang bodoh, karena analogimu itu tidak ada artinya. Karena analogi tidak ada pertanyaanmu tentang analogimu. Ini gua tulis ya. Tentang analogimu. Ini tepung. Ini gua tulis lagi nih, tepung. Ketika pada mulanya tepung, apakah pada saat itu sudah ada donat? Ampi? Belum. Kenapa belum? Karena donat belum dijadikan melalui tepung. Oke? Diolahlah tepungnya, dijepret, jadilah dia donat. Ya kan? Ketika pada mulanya Firman, apakah pada saat itu Yesus sudah ada? Ketika pada mulanya Firman, apakah pada saat itu Yesus sudah ada? Ampi? Bang Faruk, pertanyaan apa tentang analogi itu? Halo, Namboru. Bang Faruk. Halo, bentar. Halo, Namboru. Adanya anakmu namanya Ampi yang jatuh dari ayunan itu, yang ditabrak babi itu waktu umur 3 bulan. Di Komau. Diskusi. Jadi nama anakmu yang gila itu Ampi namanya. Siapa yang ngasih handphone anak kau ini gila? Naik dia ke komalku Namboru. Aku kayak kenal sama dia. Jadi anakmu yang jatuh dari ayunan, dia diseruduk babi umur 3 bulan, lalu agak bergeser otaknya, itu namanya Ampi. Di komalku dia. Bawa dulu berobat ini. Ya, udah gila dia nih. Namboru pun lucu kali Namboru. Masa orang gila Namboru kasih handphone? Tapi aku berdebat sama dia Namboru capek. Untung cepat sadar aku, rupanya itu anakmu yang gila itu. Udah, suruh pulang dia, udah. Rupanya anak Namboru si Mariska. Iya, anak Namboru si Mariska jatuh dari ayunan umur 3 bulan diseruduk babi. Geser. Ada si Ampi ini. Anak Namboru si Mariska rupanya kok yang gila itu. Gak waras-waras si Ampi ini. Aku kepengen PK sebenarnya Bang, tapi aku gak bisa PK kalau gak diundang loh. Kalau diundang bisa dia, tapi kalau gak diundang gak bisa. Tak kenapa nih dia. Udah sebulan ini kayak gini nih.
Nih ya, kalau kita undang coba ya. Kalau kita yang undang, nggak bisa dia. Ntar ya. Nur Santi, kita apa ya? Aida Tobing. Sabar teman-teman ya. Dan kita cari pasien berikutnya. Nur Santi. Halo Fitri ya. Love Orange nggak bisa bang? Iya nggak bisa ya, Bang Yuki. Love Orange nggak bisa. Coba pause bang, pause. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga Coba ada suaranya ya. memecah perawan istri-istrinya. Perawan Halo Fitri ya. Fitri ya. ini perawan lagi. Oh komen model gitu. Aku juga punya ini karya. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengan pengajian ini. Itu ada lebih baik minoritas Bapak Ibu, lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebecakan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, ada survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Oke, beliau mengatakan ya, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Kita buka, apakah benar? Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan, ya. Kata Rasulullah, maaf ini hadis yang tolong baca kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil. Berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia Ternyata benar Bapak Pandita. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Manusia kawin sama babi. Betul kata Bapak Pandita. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Manusia dikawini sama babi. Manusia dikawini sama babi Bapak Pandita. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Benar kata Bapak Pandita Melato, terjadi perkawinan manusia sama babi Pak Pandita. Satu-satunya yang mengawinkan manusia sama babi adalah Kristen. Selain sebagai makanan, babi sebagai istri. Wow, babi kawin depan pendeta. Betul kan? Betul kata Bapak Pendeta Melato. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Benar, terjadi perkawinan manusia sama babi. Benar. Nggak salah lagi tuh, nggak salah lagi tuh. Nah teman-teman ya.
Ayo silakan buat adik-adik Oten yang mau diskusi silakan. Siapa? Oh, ini. Model video kayak gitu. Tahu juga Ustadz itu udah minta maaf kan atas kesalahannya yang berkata demikian. Tapi ada satu teman-teman ya, ada satu kajian yang bisa dikaji di dalam Al-Quran itu. Bidadari yang selalu perawan, kan dikatakan selalu perawan. Makanya saya heran tuh Ustadz itu punya pemikiran dari mana? Selalu perawan. Jika bidadari itu selalu perawan, apakah pernah terjadi persetubuhan? Kan tidak. Kan harusnya tidak. Gitu loh. Karena apa? Jika ada persetubuhan, maka kalimatnya itu bukan selalu perawan. Iya kan? Akan tetap perawan. Itu ya. Kosakatanya dulu. Tapi jika memang itu ada, ya, jika memang itu ada dikehendaki oleh Allah atas diri kami, apa yang salah? Apa yang salah? Kalau memang dikehendaki Allah, apa yang kalian? Oke lah, di dalam surga kalian gak ada kawin mengawinkan. Oke lah, oke. Aku percaya, oke, saya setuju. Saya nggak bantah itu, ya kan? Di dalam surga kalian tidak ada kawin mengawin. Oke, saya setuju. Yang jadi pertanyaannya, lantas apa fungsi nonokmu di surga nanti? Apa fungsinya? Apa fungsi kerang berbulunya mamakmu di surga nanti? Apa fungsinya? Harus bisa dong kau jelaskan. Kau masuk surga pakai nonok, punya nonok. Dalam surgamu kau bilang tidak ada kawin mengawin. Lantas apa fungsi nonokmu? Apa fungsi kerang berbulunya makmu? Sebagai aksesoris. Iya. Sebagai aksesoris. Ekstrim kali aksesorisnya. Aksesorisnya ekstrim kali. Masa ini jadi aksesoris? Terlalu ekstrim aksesorisnya itu dia. Yang aja. Jika memang Allah menetapkan, mengkehendaki itu ada pada kami nanti di surga, kenapa? Apa yang salah gitu loh? Cuman aku belum dapat data yang akurat dalam Quran dan juga dalam hadis seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz itu tadi, gitu loh. Kesenangan itu tidak, ya, bidadari itu diberikan, tidak ada penjelasan akan terjadinya hubungan seksual itu tadi. Aku belum dapat datanya itu. Sama halnya gini teman-teman. Kita anak laki-laki kan sukanya motor nih, sepeda motor nih. Udah, kita kerja nih bertahun-tahun nih supaya mendapatkan sepeda motor yang kita inginkan. Ya, kalau Bang Faruk sebenarnya nggak suka kali ya, kagum saja lah ngelihat sepeda motor Harley Davidson, gitu loh. Apakah ketika aku menginginkan Harley Davidson itu berarti aku menginginkan bersetubuh dengan Harley Davidson? Kan enggak kan? Ya kan? Bisa menungganginya, duduk di sebelah Harley Davidson itu, jalan-jalan dengan Harley Davidson itu kan kepuasanku. Kan merasa terpuaskan gitu kita dengan Harley Davidson itu. Bukan berarti aku bersetubuh dengan Harley Davidson. Sama halnya gitu loh dengan bidadari itu tadi. Cuman kalian yang ekstrim. Jelas-jelas tertulis dalam kitab kalian perkawinan anak domba. Wahyu 19 nomor 7. Gitu loh, tapi kalian ingkarin. Ada yang ada pada kalian ingkarin.
Aduh Ampi, kau pulang lah Ampi, dari cari mamamu kau. Kau udah dicari mamamu Ampi ya. Pulang dulu lah kau. Kata mamamu kau mau dibawa bukusuk dulu Ampi, mau bukusuk dulu. Ya, karena kau kan harus terapi kan. Sebulan sekali harus dikusuk kau kan. Kalau enggak kan katanya muntah-muntah dan berak-berak kau tengah malam. Gitu Dinda, ya. Maka anehnya Oten itu gini teman-teman. Dia berupaya mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan Allah tertulis di dalam Quran kita. Mereka ingkari, mereka olok-olok gitu loh. Tapi sesuatu yang tertulis secara eksplisit dalam Bible mereka dustakan. Wahyu 19 nomor 7 itu perkawinan siapa? Oh Maruk, itu bukan perkawinan daging, itu perkawinan dengan gereja. Gila kok ya, gila kok. Hah? Gila ya? Tadi video itu perkawinan manusia sama babi. Ini mau kau bikin pula manusia kawin sama gedungnya. Nyangkapnya aja manusia kawin sama gedung. Gereja itu kan bangunan. Baru sekarang ada gereja itu. Jangan kau sama-samakan dengan kata eklesia. Di zaman Yesus nggak ada gereja, yang ada sinagoga. Makanya siap-siap kamu. Ketika nanti sampai di sana, nyanyilah Oten-Oten ini. Yang laki-laki termasuk si Ampi, nyanyi dia. Jangan lagi kamu menusuk diriku, au, dan dimarahiku, karena rasanya itu sakit minta ampun, sakit minta ampun. Jangan lagi kamu, ingat Ampi ya, dia itu Bani Israel yang segini. Ampi ya, jatuh pula tutupnya bentar ya. Kemana tadi tutupnya ini bentar? Bentar teman-teman ya. Gue cari dulu tutupnya. Mana nih tutupnya nih? Jatuh tutupnya. Nanti Ampi, kau megangnya nggak kayak gini lagi Ampi. Ya, bentar Ampi ya. Ingat Ampi, dia Bani Israel. Kau megangnya nggak kayak gini lagi nanti Ampi. Kayak gini kau megangnya Ampi. Sebelum masuk di Ampi, gini kau megangnya. Tapi kau lihat gini Ampi. Inilah yang masuk ke belakang kau Ampi. Nyanyilah kau nanti. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Karena panas menusuk jantungku. Ingat Ampi, gak bisa kau bilang kayak gini Bani Israel. Gak gini lagi kau megangnya Ampi. Gini Ampi, Bani Israel. Hah? Bani Israel Ampi. Kaberak pun kau nanti apa? Ini Fitria coba lah nih. Fitria surga lendir. Surga kau tai. Ini berjaga Pak Muhammad daripada betai. Kau pilih mana, lendir atau betai? Yang pastinya kau pasti pilih tai. Ya kan? Begitu Dinda. Pilih mana teman-teman? Berlendir atau bertani? Pilih mana kalian? Hah? Tapi teman-teman, pilih berlendir apa bertani? Hah? Berlendir apa bertani? Kalau si Fitri pilih bertani. Gak muat ini Fitri, ha? 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 Habis lo kopi Fitri habis. Jangan belum diberkati baru di pulau. Berkat melimpah atas dirimu baru di mulut.
Marilah kita bersuka cita, cair drum beat. Marilah kita bersuka cita di hari ini, karena perkawinan anak domba sudah siap sedia, dan pengantinnya sudah sedia, perkawinan anak domba. Terjadi insiden yang mengerikan, penusukan dubur belakang. Sakitnya rasa pada waktu itu sampai di ubun-ubun. Perlu Oten ketahui, dia Bani Israel. Wow. Yang dia punya itu besar segini. Hancurlah sudah lubang belakangmu, hantam dia. Rusaklah sudah mataharimu, berubah jadi rembulan. Lalu datang si Fitri kan, dikatakannya, biar penting esok akan kurasakan, tak kurasakan lagi siksa hari ini. Lalu dijawab lagi kan sama si Gondrong kan, wahai kau Fitri, sadar dirimu, tusbol bukan untuk hari ini. Tusbol akan berlanjut pada dirimu dan mataharimu. Sayangnya aku dengan mataharimu yang imut itu. Dulu ketika di dunia kau sudah tahu informasi itu, tentu sudah, kata si Fitri. Kau sudah janji kawin hari ini, tentu sudah, kata si Fitri. Mulai sekarang serahkan padaku matahari imut-imut itu. Biar ku selesaikan perkawinan ini sampai keluar eekmu. Fitri, bayangkanlah Fitri. Fitri, bayangkan Fitri. Nih mataharimu nih Fitri, ini mataharimu nih Fitri. Inilah kita bilangnya. Ini mataharimu nih Fitri. Ini yang masuk Fitri. Bayangkanlah Fitri, Berserak Fitri, berserak. Berserak Fitri. Kok seneng kali dah. Begitu Dinda ya. Coba kita pilih lawan dulu ya. Ada nggak ini Oten yang mau diskusi sama kita? Ada Dela. Mana Fitri? Oh, dia kamar mandi bang, mau persiapkan mataharinya bang. Kamar mandi dia. Jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri, karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali.
Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja. Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariat. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti tersiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti menderita. Yeah, 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 yeah. Halo, kami dari Papua ini. Oh, selamat Halo. bergabung, Mas. Selamat bergabung. Halo. Eka kita nomor Hah? Eka kita PK Iya. Boleh nombor. nyanyi ya. Nombor. Aku dulu yang nyanyi ya. Aku dulu yang nyanyi nomor ya. Aku dulu yang nyanyi. Gantian kita nyanyinya ya. Boleh? Nanti jalan siapa? Aku Ya, nyanyi. nanti challenge-nya apa? Oh, kalau challenge-nya kalah, membaca ya. Yang kalah membaca ya. Iya, Oke, iya. oke. Oke. Oke, aku nyanyi dulu ya. Jangan diganggu ya. Soalnya aku penyanyi profesional. Oke. Jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri, karena sudah tak sudi dan bahkan malu sekali. Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja. Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Angkat tangannya number. Jangan samakan dirimu bagai babi di sana. Sapotong naik number. Yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariat. Sapotong naik number. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti tersiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti menderita. Sapotong naik number, tuaki number. Gimana laguku number sama Dila? Siapa ini namanya nih? Dila, gimana lagunya?
tuh bisa yang lagu. Apa? Gak bisa, Dila gak gimana bisa lagu? gak bisa nyanyi. Iya, pendapatmu gimana? Komentarmu sama laguku tadi gimana? Bagus, bagus. Oh bagus. Kalau ibu apa? Ibu RD Siagian, Awas ini Ibu meja. RD Siagian, bagaimana pendapatnya dengan lagu tadi? Nah, Ibu RD, Ibu RD, Gana 05. Ada di maghrib ayam. ya, mantap. ya bagaimana pendapatnya dengan lagu tadi? Kok tahu saya Ibu RD? Ini siapa ini? Tapi itu tulis Ibu RD. Enggak, RD oh iya, karena panggilan saya dulu Ibu RD. Tapi kadang-kadang nama tiga bukan RD. Oke. Itu kan tertulisnya Ibu RD. Mantap, Mas. Mas dari mana, Mas? Saya dari Sumatera Utara. Halo. Dari Apa Sumatera yang dibaca? Utara. Kalau rupanya makanya membaca. Gimana? Jadi kan namanya RD kan? Harus banyak. RD Siagian. Pak Mulyono di bawah, Pak Mulyono di bawah, menggatal dia, halo dia. Sudah istirahat operasi ini kawan-kawan semua ini. Bagus, bagus. Dila, kau dari mana Dila? Dari Cianjur Selatan. Cianjur. Ya, Sudah menikah atau masih gadis? masih sekolah. Kau masih sekolah. Awas kalah dulu teman-teman. Oke. Aku menang Namboru ya, dibaca ya Namboru. Ini bacaannya. Nih, silakan Namboru dibaca Namboru. Namboru RD. Apa aku baca? Itu karena Ini baca ini. Mana bisa aku baca? Itu ada suara tadi mendengar? Karena bisa aku baca. Karena Karena perempuan karena perempuan jalan jalang adalah adalah lubang yang dalam lubangnya yang dalam dan perempuan asing asing adalah sumur yang sempit. sumber sempit. Tertulis Amsal 23 ayat 27 TB. Tertulis Amsal Amsal Namboru. Amsal 23 Amsal Namboru. 23 ya. iya ayat 27. Ya. Namboru. Benarkah itu? Namboru. Namboru. Yang jadi pertanyaannya Namboru, ya, lubang apanya yang dalam ini Namboru? Lubang Oi. apanya Namboru? Nah, Dalam Amsal 23:27 ini, lubang apanya yang dalam Namboru? Hah? Lubang apanya yang dalam? lubangnya adalah lubang kematian. Lubang Hah? kematian. Gak nyambung lah kalau lubang kematian. Kematian mana punya lubang? Lubang sumur. Iya, ini sumur. Kalau dia perempuan lubang asing, itu perempuan asing. Kalau perempuan asing, sumur yang sempit. Tapi kalau perempuan Ya. jalang, lubang yang dalam. Yang jadi Ya. pertanyaannya, lubang apa yang perempuan jalang ini yang dalam? Lubang apa yang dalam? Ya, lubangnya lah. Karena jalan. Iya, lubang apanya Namboru yang dalam? Lubang apanya? Ya, karena jalan. Lubang apanya? Jorok banget. Iya, karena jalan kan. Jadi dalam dan besarlah lubangnya. Lubang apanya itu yang dalam dan besar? Lubang apanya? firmannya. Lubang apa ya? Lubang pikirannya. Pikiran mana punya lubang? Gimana cara Lubang hatinya yang jahat. Karena jalan. Apa? Lubang apanya?
Ya, Lubang apanya yang dalam Namboro? itu kan yang merupakan kiasan. Iya, oke lah kiasan. Dalam kiasan ini, lubang apanya yang dalam? Pamatem, pamatem. Hah? Namboro? Yang dalam itu karena jalan dia, lubangnya lah dalam. Iya, lubang apanya yang dalam? Lubang apanya yang dalam? Masih bapak-bapak itu. Hah? Lubang apanya Namboro? Oh, Chris, sini dulu sebentar, sebentar aja. Ini, sebentar. Iya, panggil. Kau apanya? Anaknya Namboro? Benar-benar. Dila. Dila. Nggak mau. Kamu Islam apa Kristen Dila? Kamu Islam apa Kristen? Hah? Kamu Islam apa Kristen? Hah? Ini kan lagi cek. Lagi situ. Dila. Ya, Bisa. silakan Namboro. Lubang apa yang dalam Namboro? Karena apa lah. Ya tahu kata Balik lagi lah. Balik. Enggak, si Dila Islam apa Kristen? Islam. Nggak tahu Namboro. Kau bantu aja. Kau bantu aja. Hah? Loh, Namboro. Namboro ini kan bibelmu Namboro. Masa kau nggak tahu Namboro? Kau bantu aja dulu menjawab. Siapa? Nggak tahu Namboro. Aja. Loh, ini kan bibel Namboro. Ini kan bibel Namboro ini. Masa Namboro nggak tahu? Ya, Ini kan isi bibel Namboro kan? Mana nih? Kan isi bibel Namboro ini. Masa nggak tahu? Tinggi dia. Tinggi Namboro tuh. Nyanyi dia tinggi. Aku saya tahu yang kau mau. Tapi saya tahu. menerima Pertanyaanmu. Kau tadi yang menjawab dulu. Jawab dulu. aku apa Namboro? Lubang apanya Namboro yang dalam Namboro? Lubang apanya Namboro? Hah? Saya tahu, tapi saya tidak mau menjawab. Maka bantulah dulu karena kau pintar dari bohong. Oke, aku menang lagi Namboro. Sekarang ini kita masih seputar Amsal ya. Amsal 23 nomor 27. Ini Namboro, baca. Kok ini pula? Ini Amsal udah tadi ya. Kita ke Yeskiel Namboro ya. Yeskiel 23:20. Ini Namboro. Baca Namboro. Oke, Bapak we atuh, ku bapak we atuh baca itu. itu coba itu di kitab sih. Di Bibel Namboro. Kayaknya nggak ada lah saya lihat itu. Di Mana kau Yeskiel. Di Amsal berapa? Yeskiel 23 nomor 20. Tadi kau bilang di Amsal. Yang Amsal udah lewat. Tadi Amsal 23 27. Udah lewat. Ini sekarang baca Yeskiel. dulu. Bacalah dulu kebetulan saya hostnya kurang bisa, udah agak kabur mataku. Maka Oke, coba aku baca dulu. ya. Aku baca. Dila. Hati-hati kau dengarnya Dila ya. Jangan birahi kau nanti Dila. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Zakar siapa yang seperti zakar kuda ini Namboro? Siapa pemilik zakar kuda ini coba?
Oke, saya semua yang Anda pertanyakan saya tidak tahu. Jawab Loh. sendiri. Loh, Namboru kalau nggak tahu kenapa Jawab masih Kristen sendiri. Namboru? Namboru kalau nggak tahu kenapa masih jadi Kristen? Kalau nggak tahu, Masuk. Saya nggak tahu. Kaulah yang lebih pintar. iya. Jadi kenapa Namboru masih Kristen? Kalau nggak tahu kenapa masih jadi Kristen gitu? Iya kan? Nggak tahunya. Iya tuh. Kok tahu menghakimi? Bukan menghakimi, aku bertanya Namboru. Aku tunjukkan Bibelmu. Saya Tahu nggak tahu tidak gitu mau Namboru. berdebat dengan orang yang tidak tahu tentang agama saya. Tetapi saya mau berdebat dengan orang yang benar-benar pintar. Jadi kalau Anda Debat Namboru. ya tidak level saya. Cuma bertanya saya Namboru. Iya. Saya cuma bertanya, nggak debat. Ini bukan debat. Nah, jadi di sini nggak boleh menghakimi. Saya nggak menghakimi, Saya saya cuma mencari bertanya. persahabatan dan mencari Iya, siapa yang benar, saya nggak siapa yang salah. menghakimi, saya tetap Kalau bersahabat. seperti itu maksudnya jangan masuk ke akun saya. Apa? Oke? Gimana Namboru? Anda orang mana? Saya orang Sumatera Utara. Anda orang mana? Sumatera Utara. Terus anjay. Sumatera Utara di mana? Di mana? Di Siantar. Iya di mana? Di Siantar. Sumatera Utara itu di mana tinggalnya? Di Siantar. Di Siantar. Oh, oke. Sama kita orang Siantar. Siantar di mana? Loh, tadi dibilangnya di Papua. Ayo, Siantar di mana? Lapangan bola Halo. atas. Lapangan bola Siantar di atas. mana? Lapangan bola atas. Lapangan bola atas. Anda bola atas. Saya lapangan bola bawah. Loh, tadi dibilang Namboru ini dia orang Papua kan, weh? Lapangan bola atas jauh dari rumah sakit. Apa itu ya, Katolik? Iya, tadi Namboru bilang Namboru orang Papua. Sekarang kok jadi orang Siantar? Papua tapi orang Siantar. Halo. Maksudnya gimana? Halo. Jadi gimana Namboru? Namboru nggak tahu. Ya? Halo. Namboru nggak tahu ya? Jauh rumahmu dari Siapa? apa? Rumah sakit Katolik itu. Hah? Orang Papua. Ini Papua. Tinggal di Papua. Tinggal di Papua. Tapi saya kelahiran Siantar. asli. Oh. Maka jangan Kalau gitu, coba-coba ya. oke. Kalau gitu Sama-sama Namboru. orang Siantar. Iya, kalau gitu Namboru jawablah pertanyaanku. Siapa pemilik zakar sebesar zakar kuda itu? Masa Papua aku tadi bilang. Nah, udah itu hanya ketawa gitu ketawa ya. Hah? Enggak seru sedikit. Apa? Jadi, margaha mo ito. Kenapa Namboru? Aku pertanyaanku baru ku jawab kau. Apa Margaha itu? mo ito. Margaha mo? Marga Sianipar. Margaaha mo. Sianipar. Margaha mo. Sianipar. Marga? Ya Allah. Jadi kok mau ngomong kayak gitu sama aku? Dian. Saya berusia Dian. Aku Marga Sianipar. Saya berusia Dian. Borumu. Saya Marga Sianipar Namboru. Sudah. Ini aku menang lagi. Sekarang baca ini lagi Namboru. Ya. Baca Kidung Agung 7 nomor 7. Nomor 7. Baca Kidung Agung 7 nomor 7. Gak bisa saya lihat lagi. Gelap. Yelah, tak Coba. bisa lihat. Ya, yang di sebelah membacakan. Coba yang di sebelah bacakan. Kau Dila, baca dulu Dila. Dila, biar didengar Namboru itu. Kau kalah di Dila. Kau dari tadi gak kerja kau Dila. Kau kerja kau dari tadi gak membaca kau.
Baca Dila. Gak bisa baca. Walah. Gak bisa baca, kau gak boleh berbohong kau Dila. Baca nggak? Gak mau. Kenapa nggak mau? Baca aja tuh. Ini kayak mana Namboru? Udah nampak Namboru bacaannya Namboru? Udah nampak bacaannya Namboru? Namboru? Silakan Namboru. Nggak bisa. Nggak bisa saya baca. Nggak bisa. Nggak bisa saya baca. Namboru yang di sebelah itu suruh baca dulu Namboru. Namboru yang di sebelah itu. Nggak bisa. Kubacakan Namboru. Gitu aing. Kubacakan ya. Kidung Agung 7 nomor 7. Dia adalah naik ondo. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Yang jadi pertanyaannya Namboru, buah dada siapa yang jadi gugusan ini Namboru? Buah dada siapa ini? Dila, kau tenang aja Dila, jangan birahi kau Dila, jangan birahi kau. Tidak, sudah bergabung. Hah? Buah dada siapa itu Namboru yang jadi gugusannya? Terima Buah dada kasih siapa? tetap layarnya. Namboru, jawab Namboru. Ya, terima kasih. Namboru. Saya terima kasih. Aku gak bisa baca. Terima kasih Dek Alex sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Terima kasih. Atau ini Ya, Namborunya? sudah bergabung Ini dengan nomor. saya. Kejadian 1932. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambut keturunan dari ayah kita. Dila. Kerja kau Dila, baca itu Dila. Ini aja. Kau kerja Dila. Nah, baca Dila. Jangan cengar-cengir kau di situ Dila, baca. Ayo baca Dila, bantu Namboru itu. Ayo, Pak, Panggilannya jangan sudah bergabung dengan saya. Jangan senyum-senyum kau di situ Dila, nggak terpesona aku nengoknya Dila, nggak terpesona aku. Jangan kau pikir senyum-senyum kau terpesona aku nengok kau, tak terpesona aku nengok kau. Baca Dila. Siap. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Kecilnya nggak bisa lagi saya baca. Gimana Namboru? Baca Alkitab awak. Alkitab. Gimana pendapatmu Namboru? Pelita bagi kaki, pelita kita. Hah? Jadi aku mau apa? Papua sudah setengah jam 5:15, 50 menit. Waktunya saya mandi. Saya mau mandi. Oke. Jawab deh, kita tunjukkan Amsal, Tuhan Yesaya, Yesus Kidung Agung. berkati. Ingat Saya mau mandi mandi. Namboru. Ingat mandi Ya, Namboru. ya. Maaf, saya ya mau mandi. Udah jam apa ini di Papua? Jam 5:20. Waktunya saya mandi. Terima kasih. Jadi Pak, Terima kasih ya. Tuhan Yesus berkati. Ketemu kita kembali.
Saya orang tanah Jawa. Kita kembali nanti. Memang saya di Papua, tapi saya kelahiran tanah Jawa. Dan sekolahnya pun di SMA itu, Jalan Gereja. Oke. Malah curhat ya. Dida, Dila, kau dengar dulu aku Dila, ngomong Dila. Kau Islam apa Kristen? Islam. Oh Islam bilang apa dari tadi? Gue pikir tadi Kristen kau. Kenapa nggak bilang kau dari tadi nih? Islam di rupanya. Kau kenapa nggak bilang kau dari tadi? Kalau memang Islam kau, coba baca Al-Fatihah atau sholat subuh berapa rakaat sholat subuh? Enggak dua. Sholat duhur berapa rakaat sholat duhur? 4. Islam rupanya dia. Itu anakmu Dila. Adik. Oh, kau belum menikah. Masih sekolah. Kelas berapa kau? Kelas 3 MK. Halo bro. Masuk pula tadi Kopas jiwa tadi bang. Komando pasukan penjinak babi tadi bang. Aduh, pikir open dia tadi, cengar cengir dia, cengar cengir. Iya nggak tahu aku bang, kau pikir dia open dia tadi gitu loh. Cengar cengir dia, cengar cengir. Oke Agung, selamat bergabung Agung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, ada yang mau sampaikan bang? Ya sehat buat Bang Faruk. Jika lancar. Gimana? Ya Bang Faruk ya. Ya sehat-sehat buat Bang Faruk. Amin, doain sama. Rezekinya lancar. Amin. Semoga istiqomah di jalan Allah kita semuanya. Insyaallah. Dari mana asalnya? Jakarta Bang. Oh. Timur. Jakarta Timur Bang. Jakarta Timur. Apa Iya, kegiatan sekarang? Oh ini biasa ngojek. Oh Grab, masya Allah. Masih ada lowongan bang? Pajak Bang Faruk. Iya, aku kayaknya calon-calon jadi Grab juga ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya fans Bang Faruk. Siap Bang Wajah. Silakan Bang. Saya cuma mau himbauan aja buat para orang-orang muslim yang ini nggak awal-awal nih, nggak usah naik di Komal si Edis. Iya. Itu aja pesan saya. Yang muslim-muslim yang awam Kadang gini juga Bang nggak usah Wajah. naik lagi. Iya, kadang Ya. gini juga Bang Wajah. Yang naik ke Komaldi itu bukan muslim. Mereka itu boleh bersandiwara. Karena memang diajarkan untuk semua mereka itu itu. licik kan. Licik Tahu seperti semua. ular. Kau Iya, semua tuh, Bang cantik Faruk. seperti ular mereka kan. Kalau kita kan nggak boleh, iya settingan itu. Kalau kita kan nggak boleh bang, nggak boleh kita seorang muslim tiba-tiba ku atur 3 orang, 5 orang nanti naik gantian ya. Pura-pura anda kau jadi Kristen ya, murtad dia, nggak boleh. Kalau mereka kan boleh berdusta, bebas mereka bikin sandiwara. Nggak ada prinsip di dalam angan-angan mereka bang. Sandiwara itu bang, percayalah. Oke. Iya, kalau aku Soalnya kan yakinkan saat ini itu sandiwara hanya untuk memuaskan penontonnya dan juga para donaturnya. Kalau enggak, orang pun udah muak juga nengok dia. Sikit-sikit materinya Nabi Muhammad rob itu. Iya. Itu senjatanya. Iya itu. Muak udah. Senjatanya itu Bang Faruk. Iya kan?
Nggak ada Kalau di lagi awal, ya, itu saja. kalau di awal-awal oke lah, orang nengoknya wow mungkin kan. Tapi kalau sekarang kan udah bosan orang, tiap dia bikin komat. Nabi Muhammad rob dipaksakan kali dia rob. Iya. Terus seakan-akan Muslim yang naik sama dia mengikuti dia kan. Sebodoh-bodohnya umat Muslim gak ada yang mau mengatakan Nabi Muhammad SAW itu Tuhan. Rob mana ada? Betul Islam yang tak Bapak. pernah ngaji pun, gak tahu dia alif lam mim, gak akan mau dia mengatakan berdasarkan apa? Berdasarkan makna kata gitu loh. Nabi Muhammad SAW itu Rob. Iya Rob, mana ada yang mau bilang gitu? Udah diatur, sandiwara semua gitu loh. Ya, di setting ya, Sandiwara Bang Faruk ya. semua supaya memuaskan Settingan. penontonnya. Iya sih. Oh ternyata di sini. Oh ternyata ini settingan ya, Bang Faruk. Iya lah bang, masa abang nggak merasa sih? Aku berkali-kali minta naik nggak dikasih. Teman-teman apologi Islam yang lain berkali-kali minta naik nggak dikasih. Begitu taping kita dibawa, up dibisukan. Dibisukan Oh. itu makanya teman-teman yang sudah tahu, kena Bang Agung. Bang Agung kena. Yang sudah tahu ya, jangan lagi tonton. Itu settingan itu dari Edis untuk memuaskan penontonnya. Dia tahu ya, hiburan dari teman-teman Oten ini yang ada di Indonesia, kalau dari pagi sampai malam kan mereka setiap masuk komat Islam kan dibal-bali. Oten kalau masuk komat Islam dibal-bali Oten. Maka mereka mencari hiburan, datang ke tempat Edis. Biar seakan-akan mereka itu nonton Islam di Bali. Padahal bukan Islam, Oten juga. Oh. Jadi modifikasi ya si Edis ya. Iya lah bang, dia nggak ada batas Oh. lagi tuh. Sudah hujan terus bom aja udah ngakuin kok. Bom udah mengakuinya. Bahkan ada kedapatan kan satu orang itu, satu akun, aku pernah nengok itu, dia ngakunya Islam dia naik. Udah, rupanya dia main PKPK itu bang. Dia nggak main barbar, dia PKPK gitu loh. Tiba-tiba apa? Ketika dia dapat gift, dia bilang puji Tuhan. Terkejut aku, kemana nih Komal Edis ini ngaku Islam ini? Dia dapat gift dia, apa aku lupa apa giftnya itu, teriak-teriak dia, puji Tuhan. Oh. Aku Oh, ternyata terkejut, ini memang kurang ngajar ini. Oh tentu rupanya ini. Oh ternyata Cuman selama ini Edis memang dari modifikasi jauh-jauh ya. hari sudah di briefing. Oh sudah modifikasi ya bang. Iya. Oh. Udah di briefing, hafal ini, hafal itu. Cobalah, kalau dia Islam masa cuman yang dia bacakan itu apa? Kul apa surah An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas ini. Iya dengan alhamdulillahirabbil alamin itu Iya, saja. itu aja. Oh. Itu apa itu? Kayak mana ya? Sandiwara itu. Iya. Iya. Settingan lah dari si Edis Tungki ini. Settingannya. Oh baru tahu tuh. Assalamualaikum settingannya. Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Opung. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Bung. Bagaimana situasi keadaan? Katanya kamu kena ya? Iya, sampai sekarang masih banjir rumahku Bung. Masih banjir. Iya, ngungsi kami ke rumah mertua jadinya. Allahu Akbar. Waduh. Bagaimana 5 perlu hari, donasi? Bung. 5 hari kami tidur di penginapan Bung. Kemarin malam lah kan, terakhir keluarlah kami dari penginapan kan, karena sudah habis pelurunya Bung. Jadi Karena sampai mungkin sekarang tahan. belum. Jadi sampai sekarang belum surut airnya. Belum, kan kena antam lagi Bung sama banjirop itu Bung dari laut. Oh dari Belawan. Iya, kan kena antam lagi itu. Astaga. Yang orang-orang pesisir kan kena itu. Iya. Apa Itu kalau bahasanya
Perdanya tahap apa itu nggak tahu aku namanya itu. Masjid kita itu bagaimana? Kena juga? Kena juga. Iya. Aku sudah 2 minggu musola itu nggak disolatkan. Astagfirullah. Sampai sekarang belum surut juga? Belum juga. Ya Allah. Iya deh, Belum juga. mudah-mudahan. Mungkin sampai kata BMKG ya Pung ya, sampai tanggal 12. Waduh, 12 Desember ini? Iya. Sampai 12 minggu depan? Iya. Allahu Akbar. Ya Jadi alhamdulillah Pung. Alhamdulillah Pung bisa makan gratis di rumah mertua Pung. Iya kan? Berapa meter di masjid kita itu, kawan? Kalau di musola itu kenanya sedengkul. Sedengkul ya, berarti nggak Iya. begitu parah ya. Karena kan musola itu lebih tinggi dia dari rumahku. Kalau di rumahku Pung udah segini Pung. Astagfirullahaladzim. Ya habis perabotan dong. Habis memang. Allahu Akbar. Subhanallah. Perabotan yang selamat dari banjir diangkat sama maling Pung. Oh Allah. Bagaimana Masuk dia lagi. kan banjir, bagaimana dia mau ngangkat lagi banjir? Oh maling Pung, pandai-pandai dia di lapangan lah Pung, namanya maling. Waduh. Alhamdulillah, anak-anak selamat. Amin. Ya, Yang cuma- penting. Ya, cuman Harta bisa dicari, nyawa yang tidak ada pengganti. Betul Pung, betul. Mantap kalau begitu. Insya Allah. Jadi waktu banjir kan 2 periode banjirnya itu Pung. Banjir yang pertama kan udah selesai itu. Pulang Ya. kami ke rumah hari Senin. Udah, baru di rumah kami 2 hari, Selasa, hari Senin sama Selasa, Rabunya kena lagi dia. Allah Akbar. Banjir lagi balik dalam hari Rabu itu kan. Mengungsi lah kami ini Pung. Aku pun bingung kan mau mengungsi, karena kalau kita mengungsi ke penginapan itu jutaan habisnya kan gitu. Kan nggak mungkin aku mengungsi ke rumah keluarga aku Pung. Iyalah, Orang tua OTN semua kan. Iya. Apalagi ke rumah bapakku. Ya aku kok pilih penginapan lah. Nggak ada aku punya keluarga yang muslim kan. Kepingin penginapan lah. Jadi waktu aku pergi, ini Pung, ini di dalamnya Pung nih. Ini ada videonya nih Pung, ntar ya. Ini yang kedua ini Pung, agak rendah dia banjirnya. Ini banjir yang kedua ini. Waduh, itu mah 1 lutut itu mah. Ini di rumah, di luar lebih dalam lagi Pung, bakal nyorong dia Pung. Ini yang kedua ini, listrik padam. Ini malam-malam ini kami terpaksa mengungsi sama anak istri. Allahu Akbar. Ini tengoklah Pung nanti Pung, di dalam Pung, di luar Pung. Tengok nanti Pung, setinggi pinggang itu Pung. Waduh, itu masih pinggang itu. Baru itu pinggang itu. Iya, sepinggangnya aku. Aku tinggi itu 175. Sepinggangnya aku tuh. Terus anak-anakmu bagaimana jadinya itu begitu? Itulah yang kecil kupikul ke atas. Itu yang kecil itu. Terus datangnya tiba-tiba ya, Barok? Iya, datangnya tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Untung dapat terselamatkan semua ya. Ya ada Bang Barok, nanti coba di DM saya itunya. Itu rekeningnya itu. Aman itu Pung ah. Hah? Aman itu Pung. Ya sekalian aku itu untuk musola kita itu, tempat pengajianmu itu, untuk nanti perlu kamu bersih-bersih, perbaikan-perbaikan apa yang penting ya. Nanti lapor sama Ya. Pung ya. Siap Pung, siap. Selalu Pung. Oke. Terima kasih. Ya, Saya makasih Pung ya. turun dulu Siap-siap, ya. Pung ya. Yo. Siap Pung. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.